Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Wardah Al-Katiri, dalam perbincangan tentang kita dan problem sosioekologis. Inilah 6 modul yang saya buat untuk workshop ini. Anda sedang mengikuti modul 1, membuka kesadaran transformatif, yang di akhirnya nanti akan dibagi menjadi 2 volume, yaitu modul 1.1 tentang konsep daya dukung bumi dan 1.2 tentang pertumbuhan ekonomi tak terbatas sebagai suatu konsep yang absurd, artinya tidak masuk akal. Baik, saya akan mulai dengan ini. Saya yakin banyak di antara Anda yang berpikir dan bergumam, untuk apa saya harus tahu persoalan ini dan harus repot-repot melakukan sesuatu untuk itu? Mari kita lihat. Pertama, Anda sebagai akademisi, sebagai anggota masyarakat yang diharapkan lebih tahu tentang persoalan yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan menyangkut nasib umat manusia, harus dan perlu mengetahui persoalan ini. Karena, 1, masyarakat luas sudah banyak yang mendengar tentang global warming, climate change, meskipun mungkin mereka tidak terlalu mengerti apa itu. Bahkan film-film populer tentang itu sudah banyak, dan itu jadi tontonan mereka. Lalu yang kedua, anak muda, millennials, dan generasi Z, termasuk mahasiswa Anda juga, menganggap global warming, climate change, nasib bumi ke depan, ketimpangan sosial yang lebar, merupakan persoalan yang ada di depan mereka. Karena mereka masih muda, masih panjang jalannya, dibanding generasi boomer. Apalagi yang silent generation. Banyak survei telah dilakukan yang menunjukkan bahwa mereka, millennials dan Gen Z, generasi Z, mereka begitu concern terhadap persoalan-persoalan tersebut. Bahkan survei ini oleh Deloitte tahun 2019 kemarin menunjukkan mereka pesimis terhadap masa depannya, termasuk dikarenakan oleh persoalan-persoalan sosioekologis tersebut. Nah, yang lucu, pernah dilakukan survei oleh lembaga riset internasional yang cukup ternama, Pew Research, katanya 81 responden di Indonesia lebih takut ISIS ketimbang climate change. Ini menurut saya bisa jadi sebagai pertanda kurang baik, bahwa propaganda Islam itu keji, Islam itu jahat dan sebagainya, lebih berhasil dibanding kiprah sekolah dan perguruan tinggi dalam menanamkan kecintaan pada ilmu pengetahuan, curiosity, pikiran kritis, serta kepedulian pada nasib umat manusia secara luas. Alasan kedua, kenapa akademisi seperti Anda harus terlibat dalam persoalan ini. Yang kedua ini saya tidak perlu terangkan terlalu banyak, karena saya yakin Anda sudah tahu dan bisa merasakan sendiri. Ini data Bank Dunia tahun lalu, 2019. 10% orang Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Ini data sebelum pandemi COVID. 20% rawan terjatuh masuk ke dalam kelompok miskin. Di samping persoalan kemiskinan, Indonesia juga menderita inequality, ketimpangan ekonomi, kesenjangan yang sangat lebar. Ini bisa Anda baca sendiri di link tersebut. 4 orang terkaya di Indonesia, kekayaannya setara dengan jumlah harta 100 juta orang Indonesia yang dikumpulkan jadi satu. Banyak yang telah dilakukan memang untuk menurunkan derajat ketimpangan ini. Namun masih jauh sekali dan justru celakanya seringkali itu dilakukan dengan makin mengeksploitasi sumber daya alam sampai habis. Tragis sekali. Alasan ketiga, bisa jadi ini yang paling penting dalam ranah pribadi kita sebagai akademisi yang beriman. Setelah nanti mengetahui, setelah punya cukup knowledge tentang ini, marilah kita melakukan perubahan cara hidup. Berangkat dari diri sendiri, ini yang paling berat, keluarga kita sendiri, lalu lebih besar lagi komunitas kita, mulai dari UNUSA ke warga Nahdliyin secara lebih luas. Kalau bisa kita mengajak orang lain di luar itu, kenapa tidak? Gerakan ini pasti tidak mudah,
karena melawan kebiasaan, nilai-nilai, dan kultur mainstream yang begitu kuat mewarnai masyarakat kita. Orang Indonesia itu konsumtif, bermewah-mewah, sampai pada level insane, lupa diri. Yang tidak kaya pun ikut bermewah-mewah. Itu dilambangkan dengan istilah BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita. Lalu mengubahnya menjadi keputusan sehari-hari yang bertanggung jawab sosial dan ekologis. Itu pasti sulit. Ditambah pula, kita sebagai generasi yang hidup di zaman ini pasti mengalami dilema ketika memikirkan atau membicarakan tentang kerusakan lingkungan. Karena di satu sisi kita telah menikmati hasil kemajuan ilmu dan teknologi dengan mengeksploitasi sumber daya alam besar-besaran, di sisi lain kita menghadapi kenyataan alam ini rusak. Karena itu maka diperlukan kearifan dan introspeksi dalam menyikapinya. Sampai di sini saya perlu tekankan, gerakan ini berfilosofi Islamic Environmentalism. Artinya, kita memaknai usaha-usaha kita untuk mengubah cara hidup sebagai bentuk ibadah pada Allah dan mengambil kembali peran manusia sebagai khalifatullah fil ard, wakil Allah di bumi. Jadi harus bertanggung jawab mengurus bumi. Dengan demikian, gerakan ini akan menggali kearifan-kearifan Islam yang diinterpretasikan dalam konteks problem kekinian dengan bantuan pemahaman saintifik. Kalau ditanya, apa kegiatan ini akan mampu menahan perubahan iklim, mengembalikan ekosistem yang rusak? Jawaban saya, biarkan itu Allah saja yang memutuskan. Yang kita lakukan hanya porsi manusia, yaitu tidak menambah kerusakan di alam dan di masyarakat, membangun skills untuk beradaptasi dengan kerusakan yang sudah terlanjur irreversible dan tidak bisa diperbaiki, lalu mengurangi derajat ketimpangan sosial di masyarakat yang selama ini telah begitu melukai rasa keadilan. Jadi dua itulah tujuan gerakan ini, yang didasari oleh keimanan Islam. Kalau ada yang tanya lagi, untuk apa melakukan ini dan itu? Bukankah kerusakan ini merupakan tanda-tanda akhir zaman dan akan datangnya kiamatul kubro? Saya katakan, mungkin saja itu betul. Sebagai Muslim kita percaya adanya yaumul kiamah. Jadi terserah pada Allah saja kapan itu akan terjadi. Kan kita ingat hadis Jibril yang terkenal. Ketika Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril dan ditanya tentang Islam, iman dan ihsan. Pada akhirnya Jibril bertanya tentang kapan datangnya sa'ah, kiamat. Rasulullah menjawab, yang ditanya sama-sama tidak tahunya dengan yang menanya. Nah, beliau saja menjawab tidak tahu kapan waktunya, apalagi kita. Jadi, kita bukan takut pada terjadinya kiamat. Yang kita lakukan ini adalah ekspresi kita mencintai alam, mencintai manusia, dan mengikuti perintah Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwa biarpun kiamat besok pagi, tetaplah menanam pohon. Tentang Islamic Environmentalism ini, saya akan secara khusus membuat satu modul di sesi terakhir, untuk sekiranya ada yang nanti di lapangan ketemu orang-orang yang mempersoalkan apa dan dari mana dasar Islamic Environmentalism ini. Baik, secara umum program ini dimulai dengan memberi dasar-dasar pengetahuan human ecology, tidak perlu banyak, cukup tentang persoalan-persoalan pokok saja, lalu diharapkan dari sana akan memunculkan rasa tanggung jawab sosial dan tanggung jawab ekologis. Dan kemudian yang lebih penting setelah punya pengetahuan dan muncul panggilan tanggung jawab adalah kreativitas. Kreativitas yang tak terbatas sepanjang masih dalam batas-batas pengetahuan human ecology yang sudah diberikan. Untuk membuat produk, jasa, atau perubahan sistem yang ada dalam institusi. Dari institusi yang kecil seperti rumah tangga, bahkan hingga institusi negara. Nah,
Yang saya maksud dengan kreativitas tak terbatas sepanjang masih dalam koridor pengetahuan human ecology, contohnya, Anda tidak bisa lagi, misalnya setelah merasa terpanggil untuk memperbaiki ekonomi rakyat, lalu memproduksi barang secara mandiri oleh komunitas Nahdliyin, tapi tanpa berpikir panjang tentang kemasan plastik produk yang dibuat, yang bakal menimbulkan sampah dan mencemari lingkungan. Yang seperti itu bukan solusi yang bertanggung jawab sosial dan ekologis. Seharusnya produk warga Nahdliyin, misalnya air santri, tidak ikut-ikutan Aqua Danone yang bikin dalam botol dan gelas plastik. Cukup dalam galon, lalu mempublikasikan diri sebagai produsen air mineral yang ramah lingkungan. Jadi sengaja tidak membuat dalam kemasan botol dan gelas plastik. Ini tentu akan mendapat simpati konsumen kelas menengah ke atas yang paham memang ada problem sampah plastik. Dan ini bisa sekaligus mengedukasi warga menengah ke bawah tentang masalah lingkungan. Dari statistik 2018 lalu, Indonesia ini sebagai penyumbang sampah plastik terbesar nomor 2 di dunia setelah Cina. Baik, dengan demikian bisa saya rangkum. Jelaslah kegiatan yang seperti ini merupakan kewajiban akademisi. Karena politisi, partai politik tidak mungkin akan tertarik melakukan sesuatu yang seperti ini. Tidak ada perusahaan yang mau menjadi sponsor pada kegiatan yang mengajak orang untuk hidup sederhana dan tidak konsumtif. Perlu saya sampaikan bahwa semua gerakan sosial pasti ada penentangnya. Nah, environmental activism seperti ini, selama ini lawannya adalah orang-orang yang merasa diganggu kalau banyak orang yang jadi bertanggung jawab sosial dan ekologis. Siapakah mereka itu? Dalam studi human ecology, mereka disebut cornucopian. Cornucopian adalah orang-orang yang yakin kalau pertumbuhan ekonomi tak terbatas, pembangunan tak terbatas itu bisa terjadi. Karena mereka tidak tahu kalau sumber daya alam ini ada batasnya. Nanti dalam pembahasan di modul 1.2 tentang absurditas atau ketidaklogisan konsep pertumbuhan ekonomi tak terbatas, saya akan tunjukkan tentang ketidakpahaman para cornucopian. Ekonom, industrialis, dan seringkali teknolog berada dalam gerbong cornucopian, termasuk para politisi, karena politisi mendengar ekonom. Di samping para cornucopian, ada juga orang-orang yang tidak peduli pada lingkungan karena usianya. Biasanya mereka orang tua. Generasi saya, Gen X juga ada, apalagi di atas saya. Bahkan di Amerika pun, studi ini menunjukkan adanya age gap atau generation gap seperti itu. Silahkan dilihat di chart ini. Kecenderungan politik seseorang pun bisa mempengaruhi, ditunjukkan di tabel yang kanan. Orang-orang dari Partai Republik di Amerika yang biasanya kaya dan mapan, banyak yang tidak peduli. Mereka itu disebut deniers, penyangkal. Mereka menyangkal adanya problem lingkungan hidup. Ini gambaran dari survei di Amerika tentang age gap yang saya sebutkan tadi. Sangat bisa jadi di Indonesia lebih parah dari ini. Kalau ditanya tentang global warming, yang tahu betul tentang itu anak-anak muda. Makin ke kanan, makin tua usianya, makin tidak tahu. Begitu juga kalau ditanya apakah global warming merupakan ancaman serius, yang muda bilang iya. Yang tua-tua bilang tidak, kenapa ancaman? Apakah menurut Anda global warming karena perbuatan manusia? Yang muda bilang, oh pasti. Yang tua-tua bilang, tentu tidak. Justru manusia telah memperbaiki alam. Apakah menurut Anda global warming kurang diberitakan oleh pers? Yang tua-tua bilang, untuk apa harus diberitakan? Nah, kalau ditanya apakah global warming sudah mulai dirasakan efeknya? Yang tua-tua jawab, nggak ada kok, biasa-biasa saja. Bisa jadi mereka cuma merasakan problem-problem pribadinya sendiri, seiring dengan bertambahnya usia.
jadi tidak tahu persoalan alam. Jadi bisa disimpulkan, bukan semata-mata karena tidak berpendidikan tinggi, orang tidak peduli lingkungan, mereka yang berpendidikan tinggi pun bisa jadi deniers, penyangkal. Baiklah, kita sudah sampai pada akhir pengantar ini. Seperti telah saya sebutkan tadi, modul ini terdiri dari 2 volume. 1.1 tentang daya dukung bumi, dan 1.2 tentang konsep pertumbuhan ekonomi tak terbatas. Sekian dan kita ketemu lagi di volume berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.